Inilah babak ke-15 kejuaraan FIM Motocross Dunia MXGP Swedia di Uddevalla, Swedia. MX2 balapan pertama terbang terbuka kali ini hole shot oleh Sasha Kunen dan ini adalah hole shot ke-12 di tahun ini. Di belakangnya adalah Edwards, Ray Sulis, McLellan dan Langenfelder. Jatuh bersamaan di tikungan ketiga. Mikula melakukan kesalahan besar keluar jalur. Berikutnya Fares kesalahan di tikungan kedua turun dari posisi ke-7 ke posisi ke-10. Berikutnya Langenfelder berhasil melewati Karsmaker untuk posisi ke-5. Kita lihat McLellan berhasil melewati Ray Sulis 772 untuk posisi ke-3. Masih sesekuen di depan, Everett, McLellan, Ray Sulis, dan Fares. Dan di balapan pertama ini, kali ini Sasha Kunen menangkan posisi pertama, Liam Howard posisi kedua, McLellan posisi ketiga, Ray Sulis posisi keempat, Langenfelder posisi kelima, dan Fares di posisi keenam. Selamat kepada Sasha Kunen. Dan berikut hasil race pertama, Sasha Kunen memimpin, Langenfelder kedua, McLellan ketiga, Ray Sulis dan Langenfelder di 5 besar. MS2 balapan kedua segerbang terbuka. Kali ini sekali lagi Sasha Kunen menangkan hole shot di posisi pertama, Langenfelder kedua, Everett ketiga, McLellan keempat, dan Mikula di posisi kelima. Kali ini Fares di urutan ke-12. Kali ini pembuat Kars Mikula menyalip untuk posisi kelima. Dari drone kita lihat Liam Everett menyalip Langenfelder untuk posisi kedua. Berikutnya Karsmaker 33 terjatuh dari posisi kelima ke posisi ke-20. Berikutnya kita lihat McLellan dari Triumph menyalip Langenfelder nomor 1 untuk posisi ketiga. Berikutnya Fares menyalip Ray Sulis 772 untuk posisi kelima. Kita lihat Fares dari Triumph menyalip Langenfelder untuk posisi keempat. Dan berikutnya kita lihat Liam Everett ke-26 dari Husqvarna mengajar Sasha Kunen untuk memimpin di race kedua ini. Kejar-kejaran antara Kunen, Everett, McLellan. Sayang sekali Fares terjatuh di tikungan kedua, kembali naik dan masih di posisi keempat. Dan di race kedua ini di garis finish, Sasha Kunen menangkan juara pertama, Everett kedua, McLellan ketiga, Fares keempat, yang ada di posisi kelima. Dan di sini di Sweden di Uddevalla, Sasha Kunen memenangkan race pertama dan race kedua, kemenangan double kali ini di Swedia. Dan berikut hasil keseluruhan, Kunen memimpin, Everett kedua, McLellan ketiga, Fares keempat, dan Ray Sulis 772 di posisi kelima. Dan berikut hasil kejuaraan, Fares masih memimpin, Kunen kedua, McLellan ketiga, McLellan keempat, dan Everett di posisi kelima. Dan di podium di sini di Uddevalla, Swedia, Sasha Kunen menangkan juara pertama, kedua direbut oleh Everett dan ketiga oleh McLellan. Selamat kepada Sasha Kunen. Fares masih menangkan plat merah. Ya, sangat senang dengan penampilan saya pada hari Minggu dan pada hari Sabtu saya sedikit kurang bagus, tapi saya berhasil membalikkan keadaan pada hari Minggu dan mengatasi tekanan di kedua balapan. Agak sulit, tapi saya senang dengan hasilnya dan saya bakat kembali, bisa dibilang begitu. MXGP balapan pertama segerbang terbuka kali ini siapa melakukan hole shot di race pertama ini, dan hole shot oleh Adamo 80, di belakangnya Herling, Vial, Jonas, dan Roman Fevre. Herling dan Vial melaju di posisi pertama dan dua melewati Adamo di tikungan pertama. Kali ini Jonas melewati Vial di tikungan ketiga untuk posisi kedua. Masih Jonas di posisi kedua, dan kali ini tim Gesser melewati Roman Fevre untuk posisi kelima dari sisi luar. Kejar-kejaran masih dengan Herling, Jonas, Vial, dan sayang sekali kecelakaan Gesser turun dari posisi kelima ke posisi ke-9. Roman Fevre terus menyerang Adamo di sepanjang balapan, namun sayang belum berhasil melewati Adamo.
Masih terus menyerang Adamo dari Romain Fevre. Kembali kita lihat, Romain Fevre berusaha menyalip Adamo. Dan masih di 2 lap terakhir, kali ini Romain Fevre masih melewati Adamo untuk posisi keempat. Dan kali ini di garis finish di race pertama ini, Helling menangkan posisi pertama, Jonas di posisi kedua, Vial di posisi ketiga, Fevre di posisi keempat, dan Adamo di posisi kelima. Dan berikut hasil race pertama, Helling memimpin, Jonas kedua, Vial ketiga, Fevre keempat, dan Adamo di posisi kelima. MXGP balapan kedua saat gerbang terbuka. Kali ini hole shot oleh Tom Vial tetapi langsung melebar turun di posisi ke-6. Sayang lagi terjatuh Vlaanderen, Van Donnik, Olsen pada tikungan pertama. Memasuki tikungan kedua, Fevre, Gasser, Helling, Jonas, dan Fernandes. Helling melewati tim Gasser untuk posisi kedua. Berikutnya Helling melewati Romain Fevre untuk memimpin dari sisi dalam tikungan kanan. Kita lihat Fernandes berhasil melewati Paul Jonas bersama Kawasaki Kawasaki untuk posisi keempat. Tom Vial dari Honda berhasil melewati Jonas untuk posisi kelima. Berikutnya Tom Vial berhasil melewati Fernandes untuk posisi keempat. Kita lihat Kadowa berhasil melewati Paul Jonas untuk posisi ke-6. Berikutnya Bona Corsi melewati Paul Jonas untuk posisi ke-8. Sayang sekali Jaguar dan Brumman terjatuh bertabrakan saat mendarat setelah melompat. Bendera merah dikibarkan untuk menghentikan balapan dan sehingga hasilnya adalah Helling menangkan posisi pertama, Fevre kedua, Gasser ketiga, Vial keempat, dan Fernandes di posisi kelima. Dan kali ini keseluruhan Helling menangkan 1-1. Kemudian Fevre kedua, Vial 3, Jonas keempat, dan Gasser di posisi kelima. Dan berikut hasil keseluruhan, Helling memimpin, Romain Fevre kedua, Tom Vial ketiga, Jonas keempat, dan tim Gasser di posisi kelima. Dan berikut hasil kejuaraan, Helling memimpin, Fevre kedua, Gasser ketiga, Kunen keempat, dan Fernandes di posisi kelima. Dan di sini di podium, Jeffrey Helling menangkan juara pertama, kedua dimenangkan oleh Fevre, dan ketiga oleh tim Gasser. Dan Helling masih memegang kejuaraan. Sampai jumpa di MXGP berikutnya di Arnhem di Nederland. Ini jelas memberikan saya banyak kepercayaan diri dalam menjelang balapan kandang saya, dan saya suka pergi ke GP Belanda. Saya berlatih di sana, saya sudah sering balapan di sana di masa lalu, jadi saya sangat senang. Dan semoga saya bisa melakukan hal yang sama dan menang, serta membuat para penggemar Belanda bangga. Tetapi saya sekarang perlahan mulai memikirkan kejuaraan. Anda tahu kita masih punya 4 balapan lagi, jadi tidak ada risiko di sisi ini. Saya memberikan apresiasi pada HRC Honda, Petronas, dan kerja keras mereka, dan sampai jumpa semua orang Belanda di akhir pekan depan.